Halo, saya kura-kura. Saya Aquaman dan saya akan membantu kamu untuk mendamaikan antara bumi dengan laut. Ayo ikut saya. Oke, Aquaman. Halo, selamat datang lagi di Halo, selamat datang di Mukamu Review. Saya Wisnu dari Mukamu Review dan saat ini saya mau mereview tentang film Aquaman. Ya, seperti Marvel dengan Marvel Universe-nya, DC juga memiliki DC Universe yang dimulai dari Wonder Woman yang hadir di layar kaca pada tahun 2017. Terus dirilis juga, nanti akan rilis bulan Juli 2020. Juga ada Aquaman tahun 2018 dan Man of Steel Superman 2013, Sun Batman vs Superman Dawn of Justice tahun 2016, Suicide Squad tahun 2016, dan Wonder Woman 2017, Aquaman Justice League 2017, dan terakhir diakhiri dengan Shazam yang diproduksi tahun 2019. Shazam ini berbeda dengan film DC Universe lainnya. Film Shazam ini memiliki alur cerita yang berbeda dengan film DC lainnya yang cenderung memiliki keterkaitan satu dengan lain. Oke, jadi begini. Di sini kita akan membahas film Aquaman. Ya, film ini disutradarai oleh James Wan. Itu dengan katanya menghabiskan total itu 1.148 miliar US dollar. Dan film ini bisa dibilang cukup karena sebelumnya orang-orang agak kecewa dengan DC, dengan film sebelumnya itu Justice League, karena kurang begitu bagus. Tapi di film Aquaman ini itu terlihat sekali kalau dari ceritanya sudah runtun, pemainnya juga mendukung, dan tekniknya itu kelihatan sekali sangat bagus. Jadi waktu film ini awal juga ada film dalam versi 3D-nya. Jadi kalau kita melihat film ini dalam versi 3D-nya, ini sangat bagus karena kita merasa seperti berada di Atlantis dengan ikan-ikannya yang sangat menarik. Oke, kenapa sebelumnya saya mau membahas film ini sekarang? Karena sekarang ini kan sedang masa karantina COVID-19. Jadi pengen menonton film yang lain daripada yang lain, dan film Aquaman ini menurut saya sudah mewakili. Ya, sebelum nonton pastikan Anda subscribe channel ini karena ini termasuk kita akan menampilkan film-film review film yang lain di Mukamu Review. Oke, sekarang saya akan berusaha untuk mereview. Film ini berdurasi 2 jam 22 menit. Ya, lumayan lama, tapi kalau kita nonton ini terasa cepat dan kita tidak ngerasa capek karena alur ceritanya yang bagus, juga efek serta warna yang ditimbulkannya sangat mantap. Oke. Jadi saya mau kasih tahu ini film dirilis akhir 2018. Jadi ceritanya ialah bermula dari terdamparnya Atlana, Ratu Atlantis. Ini diperankan oleh Nicole Kidman dengan sangat bagus di Amnesty Bay, Maine itu tahun 1985, dan ditemukan oleh seorang penjaga mercusuar yang bernama Tom Curry. Pada awalnya karena Atlana
itu menganggap bahwa makhluk dari daratan itu sifatnya buruk, dia menentang, tapi karena perlakuan dari Tom Curry yang baik kepada Atlana, akhirnya Atlana pun jatuh hati ke Tom Curry. Ini jadi Atlana ini terdampar karena dia sebelumnya dia melarikan diri dari dia akan dinikahkan, dijodohkan ke Raja Orvak, dan dia menolaknya, jadi dia lari ke bumi. Setelah diselamatkan, akhirnya Tom dan Atlana itu menikah dan mereka mempunyai anak. Nah, anak yang mereka punyai itu mereka beri nama Arthur Curry. Nah, ini nanti Arthur Curry setelah besarnya dialah yang menjadi Aquaman. Nah, pada waktu Arthur masih kecil, tiba-tiba rumah mereka diserang oleh pasukan Atlantis karena mereka mau agar Atlana balik ke Atlantis dan kawin dengan Raja Orvak. Pada mulanya Atlana pun menolak dan terjadi peperangan yang sangat seru sekali. Tapi akhirnya begitu melihat kerusakan waktu peperangan itu, akhirnya Atlana berpamitan kepada Tom dan Arthur karena kalau dia menganggap dia masih berada di bumi, maka akan berbahaya untuk Arthur dan Tom. Dan kemudian Arthur pun tumbuh menjadi besar, dan kemudian Arthur pun tumbuh menjadi besar. Jadi ada kejadian pada waktu masih kecil, si Arthur mungkin berumur 5 atau 6 tahun, dia pergi ke wahana akuarium raksasa, mungkin studi wisata bersama sekolahnya, dan di sana dia melihat ada beberapa ikan, dan Arthur kecil pun berbicara dengan ikan di dalam akuarium itu, sehingga ada beberapa temannya yang melihat dan tadinya dia mau mengganggu Arthur, tapi tiba-tiba hiu di dalam akuarium itu seperti marah kepada anak-anak itu, sehingga hampir saja dia memecahkan kaca akuarium itu. Jadi dari situ Arthur tahu kalau dia bisa bicara dengan makhluk dari laut. Nah, sekarang cerita berikutnya. Setelah Atlana balik ke Atlantis, dia dikawinkan oleh Raja Orvax dan dia mempunyai putra yang bernama On. Nah, karena si ini Alana juga ingin dia melatih Arthur, maka dia mengirim Vulko itu dari Atlantis untuk ke permukaan atau ke bumi untuk melatih Arthur agar dia bisa menjadi raja. Tapi akhirnya Raja Orvak itu tahu kalau Alana sudah kawin dengan makhluk bumi, dan setelah dia kawin dengan makhluk bumi dan sudah mempunyai anak, sehingga akhirnya Alana pun diberikan ke makhluk trans untuk dijadikan makanan untuk makhluk trans. Jadi karena itu si Arthur tahu kalau ibunya sudah mati dibunuh oleh makhluk trans. Itu diceritakan oleh Vulko. Alasannya karena Ratu Alana sudah mempunyai anak, yaitu Arthur. Makanya Arthur itu tidak mau balik ke Atlantis. Nah, setelah itu berapa lama kemudian tiba-tiba ada cerita ada kapal selam itu dibajak oleh kawanan bajak laut. Nah, kawanan bajak laut itu dipimpin oleh bapak dan anak yang merupakan keturunan dari
serdadu Perang Dunia Kedua, dan dia ngerasa karena dia sebetulnya pahlawan tapi tidak begitu dihargai, hingga akhirnya dia menjadi bajak laut. Nah, bajak laut ini sangat sadis sehingga nahkoda atau kapten dari kapal selam itu dia bunuh agar bisa menguasai kapal selam itu. Untung saja tiba-tiba Aquaman itu datang untuk menyelamatkan kru-kru dari bajak laut tersebut. Nah, waktu dia menyelamatkan itu terjadi perang antara pasukan bajak laut dengan Aquaman, dan Aquaman berhasil mengalahkan pasukan bajak laut. Dan bapak dan anak itu pun berusaha membunuh Aquaman, tapi Aquaman-nya bisa menghindar sehingga bapak dari anak itu terkena reruntuhan itu karena kesalahan dia sendiri. Dan tadi anaknya itu meminta untuk Aquaman untuk menyelamatkan bapaknya, tapi Aquaman dengan terus terang tidak membantu bapaknya karena dia tahu orang itu berdua adalah penjahat, dan dia pergi menyelamatkan pasukan kapal selam itu ke daratan. Nah, karena itu makanya anak itu kecewa karena akhirnya bajak kapal selamnya itu meledak dan bapaknya meninggal. Nah, anaknya ini nanti yang menjadi musuh bebuyutan dari Aquaman. Setelah besarnya dia menjadi Black Wanton. Nah, setelah dia menyelamatkan bajak laut itu sampai ke darat, dia juga Aquaman berbicara juga dengan bapaknya, dan bapaknya tahu kalau ternyata yang dimaksud yang menyelamatkan kapal selam itu adalah Arthur itu. Nah, sedangkan di laut itu Raja On yang merupakan adik dari atau disebut Ocean Master, adik dari Arthur, itu karena dia tidak senang kepada makhluk permukaan karena dianggap makhluk permukaan itu yang menyebabkan ibunya meninggal, makanya dia mau menyerang permukaan. Nah, di laut itu ada 7 kerajaan, dan dia berusaha untuk mengumpulkan 4 kerajaan agar mereka akan bersekutu dan bersama-sama menyerang permukaan. Nah, itu diketahui oleh Mera. Mera itu anaknya Theseus yang sebetulnya merupakan tunangan dari Raja On itu, dan dia akhirnya pergi ke bumi untuk mencari Aquaman atau Arthur, dan dia berkata Aquaman harus balik ke Atlantis untuk menyelamatkan bumi. Tapi Aquaman itu juga dia malas juga untuk ke Atlantis, jadi dia tadinya tetap di sana. Tapi karena suatu kejadian waktu dia sama bapaknya pergi pulang dan air itu kelihatannya mau membunuh Aquaman dan bapaknya, tapi ditolong oleh Mera, akhirnya Aquaman dan Mera datang ke Atlantis. Nah, di tengah-tengahnya tiba-tiba Aquaman dan Mera itu ternyata di Atlantis itu juga ada Vulko yang waktu itu mengajar Aquaman. Vulko itu disuruh oleh ibunya Aquaman untuk membantu Aquaman atau Arthur melatih Aquaman hingga menjadi cerdas dan kuat. Nah, akhirnya begitu balik, Raja On tahu dia adalah Arthur yang anak dari Atlanta, dan dia ditangkap. Dan Raja On langsung bertanding dengan Arthur, dengan Aquaman, dengan syarat kalau Aquaman kalah maka dia akan dihabisi oleh Raja On. Tapi Arthur pun akhirnya berusaha menerima tantangan itu, tapi pada waktu perang dengan Ocean Master, Arthur kalah, dan dia untung dia ditolong oleh Mera, sehingga Arthur dan Mera pun lari keluar dari Atlantis.
Nah, waktu dia lari ke Atlantis itu atas bantuan juga sebetulnya dari Vulko, tapi On tidak tahu kalau Vulko ada di balik itu semua. Nah, tiba-tiba Aquaman dan Mera itu berusaha mencari ke bumi, dia mencari Trisula yang asli. Karena kabarnya Trisula yang asli itu ada di suatu tempat yang dijaga oleh Kartans. Si Aquaman itu menganggap kalau itu hanya cerita khayalan dan tidak ada benarnya. Tapi si Mera meyakinkan kalau itu ada dan yang bisa mencari itu adalah raja sejati untuk Atlantis. Dan dia yakin raja sejati itu adalah Aquaman. Akhirnya dia pergi sampai ke Gunung Sahara. Dari Gunung Sahara dia pergi lagi ke, kalau tidak salah, ke Sisilia, Italia, untuk mencari petunjuk-petunjuk di mana letak Trisula itu berada. Akhirnya mereka berbekal peta yang menunjukkan letak Trisula tersebut. Mera dan Arthur dari sana ke Sisilia, dia di sana ketemu ada apa katanya yang bisa melihat itu adalah dari mata raja sejati, dan di situ di Italia ada patung dari Romulus yang merupakan itu, dan dari situ mereka tahu ternyata ada tempat daripada Trisula tersebut. Nah, waktu di Sisilia ini mereka diserang oleh Black Wanton. Black Wanton itu adalah anak dari bajak laut yang dulu ini, yang Black Wanton yang bajak laut yang dulu dibunuh bapaknya oleh, sebenarnya tidak dibunuh, dia mati meledak oleh dan tidak ditolong oleh Aquaman. Jadi Black Wanton itu balas dendam dan berusaha membunuh Aquaman di Roma tersebut. Tapi dengan pertarungan itu seru sekali di film ini, dan akhirnya Aquaman berhasil mengalahkan Black Wanton dan melemparnya sampai ke laut. Nah, waktu dia melempar itu, si Mera baru sadar bahwa ternyata selama ini mereka diikuti oleh bajak laut dan pasukan dari Atlantis, dari gelangnya itu yang merupakan gelang, jadi ada sinyalnya sehingga gelangnya itu pun dihancurkan oleh Mera. Kemudian Mera dan Arthur pun berusaha melanjutkan perjalanan untuk mencari Trisula Raja Atlantis tersebut. Pada malam hari mereka berusaha menyeberangi samudera. Pada waktu menyeberangi samudera itu, tiba-tiba mereka melewati tempat yang ada makhluk transnya. Itu makhluk trans itu makhluk jahat yang waktu itu dianggap membunuh ibu dari Arthur. Mereka pun perang melawan Trans. Perang ini sangat seru, bisa kita lihat di sini peperangannya. Dan tapi akhirnya Mera, karena ternyata Transnya itu sangat kuat, dia diselamatkan oleh seseorang dan dibawa ke laut. Dia dibawa ke pulau, dan ternyata di pulau itu si Mera baru sadar ternyata yang menolong dia itu adalah Atlana, yaitu ibu daripada Arthur. Dan Arthur pun kaget ternyata Atlana selama ini masih hidup. Dan Atlana bercerita dia masih hidup tapi dia tidak bisa balik karena dijaga oleh makhluk trans itu, sehingga dia tidak bisa balik ke Atlantis ataupun ke bumi. Akhirnya ibunya pun meyakini kalau Trisula itu sekarang dijaga oleh Kartens, yaitu jenis trans yang raksasa. Jadi hanya orang tertentu yang dapat mengambil Trisula tersebut, dan yang dianggap bisa mengambil Trisula dari Raja Atlantis itu hanyalah Aquaman. Jadi akhirnya Aquaman pergi ke sana. Tadinya itu tapi Aquaman pun bisa mengangkat Trisula itu, sehingga akhirnya Kartens pun tunduk kepada Aquaman.
Nah, kemudian di Atlantis sendiri, On sedang menyerang raja daripada kerajaan Atlantis lain dan membujuknya kalau Raja Atlantis itu bisa kalah, besoknya dia hendak menyerang permukaan atau bumi. Dan di tengah-tengah perang tersebut, dengan raja itu tiba-tiba datanglah Aquaman. Dia menaiki Kartens, yaitu dan dibantu oleh makhluk-makhluk trans itu menyerang Atlantis, sehingga terjadi perang antara pasukan dari On dan pasukan dari Aquaman. Dalam peperangan ini akhirnya Aquaman berhasil memenangkan pertandingan melawan On, dan On pun kalah. Tadinya Aquaman pertempuran itu sangat seru. Trisula yang dimiliki On sampai patah karena tidak sanggup untuk melawan Trisula yang dipunyakan oleh Aquaman. Akhirnya On kalah dan datanglah ibunya Atlana. Terus terang itu jadi kaget juga si On. Ternyata ibunya masih hidup, jadi dia senang karena ada ibunya di situ, dan akhirnya mereka berdua berdamai. Dan akhirnya si On dimasukkan ke penjara di sana, tapi di tempat yang layak. Dan akhirnya makhluk Atlantis tidak jadi menyerang bumi, dan Aquaman atau Arthur menjadi raja daripada Atlantis. Episode yang terakhir itu yang paling seru adalah akhirnya ibunya dari Atlana itu bertemu kembali dengan bapaknya, dengan Tom Curry. Karena Tom Curry itu waktu ditanya ibunya, dia sampai sekarang setiap hari selalu pergi ke pinggiran dermaga untuk menanti Atlana datang. Dan terakhirnya dihabiskanlah ceritanya sampai situ, dimana akhirnya bumi dan makhluk Atlantis tidak jadi perang dan semuanya damai, dan bapaknya, ibunya pun bahagia, dan Aquaman juga bahagia bersama dengan Mera. Ya, jadi begitu cerita daripada Aquaman. Ceritanya sangat bagus, tekniknya bagus. Jadi kalau kamu semua mau nonton Aquaman, tidak akan rugi dan pasti akan puas. Oke, segini dulu review dari Mukamu Review, dan jangan lupa subscribe jadi Anda tidak akan ketinggalan untuk film-film, review-review film-film yang lain. Kalau Anda ada usulan review film apa, setelah itu bisa ditulis di komen. Oke, makasih banyak. Sampai ketemu di Mukamu Review.